Untuk parameter fisik, di sini massa, ada massa, kekakuan, dan peredam. Jadi getaran atau vibrasi itu terjadi apabila suatu sistem itu mempunyai dua bentuk parameter fisik, yaitu terdapat massa dan terdapat kekakuan. Jadi kalau tidak ada massanya, tidak ada salah satunya ini, maka dia tidak akan bisa bergerak. Jadi ada massa dan ada elastisitas atau kekakuan. Ya. Nah, di massa di sini bisa dianalogikan sebagai properti yang menggambarkan seberapa banyak material yang ada dan mencerminkan inersia sistem atau body yang mempunyai tendensi mempertahankan status dinamis sistem sebagai respon terhadap diaplikasikannya eksitasi eksternal. Jadi di sini massa itu digambarkan sebagai suatu material, ya, material yang mempunyai sifat mempertahankan status dinamis sistem, ya, yang merupakan respon terhadap aplikasi gaya eksternal. Jadi jika diberikan gaya eksternal, maka dia akan mempunyai respon sehingga dia bersifat sebagai sistem yang dinamis, gitu ya. Jadi kalau untuk kekakuan di sini dianalogikan sebagai properti yang biasanya digambarkan sebagai pegas, ya, yang mendeskripsikan level atau gaya pelawan yang akan timbul jika sistem ini mengalami deformasi. Jadi kekakuan atau fleksibilitas, ya, atau elastisitas dari suatu sistem ini digambarkan atau dideskripsikan sebagai suatu level gaya pelawan. Jadi karena dia mempunyai efek untuk kembali ke posisi semula, gitu ya. Jadi berapa besar level gaya pelawannya, gitu. Kalau dia gaya pelawan dari tadi adanya gaya eksternal itu dia melawannya tuh kecil, maka kekakuannya dianggap kecil, gitu ya. Kalau kekakuannya dianggap besar, gitu. Besar apa kecil kalau kekakuannya. Kalau kekakuannya besar, dia tidak akan banyak berubah atau gaya pelawannya akan lemah. Untuk yang peredam itu adalah suatu mekanisme mengurangi kecepatan karena adanya disipasi energi, yang umumnya karena adanya resistansi gerak. Jadi peredam ini timbul jika ada sesuatu yang membuat kecepatan vibrasinya itu akan berubah, gitu ya, semakin lama semakin kecil. Jadi sehingga dia pengaruhnya adalah ke amplitudo. Jadi amplitudonya semakin lama semakin kecil, lama-lama tidak ada atau berada pada posisi stasioner kembali. Nah, itu adalah fungsi dari peredam untuk mengembalikan posisi dari suatu sistem yang bergerak, yang bervibrasi tadi ke suatu posisi stasionernya. Nah, di dalam kita melakukan analisa nantinya itu ada kita menggunakan apa namanya? Sebenarnya menggunakan dua macam, ya. Ada analisa fundamental dan ada analisa time history. Jadi kalau analisa fundamental kita bicara atau menghitung, perhitungannya itu sampai mencari frekuensi natural dan mode shift system, ya. Jadi untuk mencari sampai frekuensi natural dan mode shift system. Sedangkan time history itu bisa kita
dapatkan, menggunakan analisa time history kita bisa menghitung banyaknya simpangan atau displacement yang terjadi, ya, yang mengindikasikan seberapa jauh suatu titik objek bergerak berpindah. Dari simpangan atau displacement tersebut kita bisa menurunkannya untuk mencari velocity atau kecepatan dari suatu sistem tersebut. Nah, ini mengindikasikan seberapa cepat objek tersebut bergetar, ya. Nah, setelah kita dapatkan velocity atau kecepatannya, maka kita turunkan kembali satu step sehingga kita bisa mendapatkan akselerasi atau percepatan dari, sistem tersebut. Jadi akselerasi ini dari objek getar berkaitan dengan gaya atau gangguan yang menyebabkan terjadinya vibrasi, ya. Ini, bisa didapat dengan menggunakan, analisa time history. Jadi ini sebenarnya ketinggalan ya, tadi ada amplitudo, ada frekuensi ya, untuk terminologinya, apa itu amplitudo, apa itu frekuensi, apa itu, periode ya. Nah, ini ada satu lagi, ada yang disebut sebagai sudut fasa. Nah, sudut fasa ini adalah perbedaan dalam sudut, di mana dalam interval, tersebut, atau dua buah gerakan harmonik yang berfrekuensi sama, biasanya ini sudut fasa ini hubungannya dengan dua sistem yang mempunyai frekuensi yang sama, ya gitu ya. Tetapi, bisa mempunyai amplitudo yang berbeda gitu ya. Nah, gerakannya ini, saling mendahului gitu. Jadi ada yang, bergerak dahulu sehingga, mencapai nilai yang berkesesuaian maksimal minimal nilai 0 dan ke atas atau ke bawahnya ini biasanya, nanti akan membuat suatu model yang periodik gitu ya. Nah, untuk apabila dia mempunyai, gerak harmonik dengan frekuensi yang sama, maka dia, akan membentuk suatu sudut fasa. Jika, mulai bergeraknya itu tidak dalam waktu yang sama. Nah, kalau tidak dalam waktu yang sama, itu akan muncul sesuatu, perbedaan yang disebut sebagai sudut fasa. Jadi misalkan ini ya, ini ada dua grafik yang mempunyai, frekuensi yang sama. Artinya kalau mempunyai frekuensi yang sama itu, satu lembar dan satu siklus ini, jarak dari satu siklusnya ini adalah sama ya, maka dia mempunyai frekuensi yang sama. Tapi kalau kita lihat di sini, amplitudonya berbeda ya. Yang satu A1 amplitudonya lebih tinggi daripada ini A2. Nah, ini adalah amplitudo A ya. A1 lebih tinggi dari A2. Kita kalau bisa lihat di sini, kita gambarkan di sini, A1-nya A1-nya yang lingkaran kecil ini ya. Yang A1-nya lingkaran besar, A2-nya yang lingkaran kecil ini bentuknya. Nah, sudut fasanya berapa? Ini kita bisa lihat kita bisa ukur jarak antara puncak dan puncak. Nah, ini jarak antara puncak ini dan puncak ini yang disebut sebagai sudut fasa. Nah, sudut fasanya berapa? Nah, ini biasanya nanti misalkan yang A1 itu mempunyai persamaan gerak X1 sama dengan A1 sin omega T, maka persamaan gerak dari A2 ini sama dengan X2 sama dengan A2 sin omega T sama plus fasanya. Fasanya karena dia apa namanya, terlambat ya.
terlambat, fasanya ini ada keterlambatan berapa ini. Jadi bisa mendahului atau terlambat ya. Kalau mendahului itu misalkan dianggap plus, maka yang terlambat dianggap minus ini. Nah, ini ya contohnya. X1-nya A1 sin omega T. X1-nya ini, maka X2-nya adalah A2 sin omega T plus theta. Nah, tetanya ini yang disebut sebagai sudut fasa. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau ini saya lanjutkan untuk kita mengenal DOF ya. Nanti kalau habis kita coba lagi ya, masuk ke awal lagi. Ini sudah bisa terlihat untuk sistem. Belum, Bu. Belum ya, sebentar. Ininya. Ntar mouse-nya agak. Ibu terbiasa pakai mouse. Ini orang-orang. Ini kan ya mouse-nya. Bentar ya Pak, ininya nggak bisa ya, sebentar. Kelihatan kursornya. Belum kelihatan ya. Sebentar. Saya share. Tadi mana? Hilang. Ini sudah terlihat belum? Belum, masih belum, Bu. Kayak Waduh. Bentar. Baru. Ini saya hapus dulu. Nggak masuk ya? Nggak. Belum masuk. Apa sudah terlihat? sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nih maaf nih kalau Ibu agak-agak gaptek Ibu nih.
Oke. Sistem dengan satu DOF dan sistem dengan multi DOF. Jadi kita bicara dengan satu DOF dulu. Nah, apa itu DOF? Ada yang tahu? Ini sebenarnya menghalangi nggak ya? Saya pindahin gini. Nggak kelihatan ya? Apa itu DOF? DOF ini yang disebut sebagai degree of freedom. Atau pernah dengar nggak yang disebut sebagai derajat kebebasan? Jadi mungkin di mata kuliah sebelumnya Anda harusnya sudah pernah dikenalkan ya. Apa itu derajat kebebasan? Jadi macam-macam sih definisinya. Tetapi ini saya pilih definisi yang paling ringkas dan lengkap gitu ya. Jadi DOF ini adalah jumlah minimum ya dari suatu koordinat yang independen yang diperlukan untuk menentukan posisi dari semua bagian sistem yang dianalisa itu secara lengkap di setiap saat, lengkap dan setiap saat. Jadi apa ya? Kalau kita bisa rangkum, jadi DOF ini adalah banyaknya koordinat ya. Ya, artinya koordinat minimum yang independen, artinya koordinat yang dimiliki oleh suatu sistem yang bisa dipakai untuk menggambarkan posisi dari semua bagian sistem tersebut secara lengkap dan setiap saat gitu ya. Ini kok kecoret tuh. Ini tadi nyoret ya. Nah, ini yang disebut sebagai DOF ya. Nah, ini kalau digambarkan di sebelahnya ini. Nah, ini Anda pasti ya. Ada gerakan ke arah X. Ya. Berarti ada gerakan ke arah X ya, ke sana. Ada gerakan ke arah Y ya, di mana X dan Y ini saling tegak lurus ya. Dan ada gerakan arah Z. Nah, gerakan antara X, Y, dan Z ya. Ini masing-masing kalau kita bisa lihat kan saling tegak lurus ya. Nah, arahnya kan berbeda. Arah gerakannya. Saling tegak lurus satu sama lain. Nah, ini misalkan satu macam gerakan X saja, ini adalah gerakan satu DOF gitu ya. Kalau Y saja, maka juga gerakannya itu disebut satu DOF. Atau Z saja arah gerakannya itu disebut arah gerakan satu DOF. Nah, apabila gerakan itu ada di antara X dan Y, maka kita bisa lihat bahwa ini gerakannya. Ya. Dia sama dengan muter di antara sumbu Z. Ini gerakan yang ada di antara X dan Y. Jadi kalau ada bidang X dan Y, kalau dia ada gerakan di sini, maka gerakan itu bisa dianggap sebagai gerakan yang tegak lurus di Z. Jadi jika mempunyai lebih dari satu gerakan, ya, arah gerakan maka disebut sebagai MDOF ya, atau multiple degree of freedom.
Nah, kalau cuma satu arah gerakan saja yang dimiliki oleh sistem tersebut, maka disebut sebagai SDOF atau single degree of freedom, gitu ya. Jadi kalau DOF ini ada SDOF, ada MDOF. Jadi MDOF ini lebih dari satu DOF. Nah, ini Anda harus paham ya, DOF, degree of freedom. Karena kalau nanti Anda mendesain suatu sistem, misalkan Anda mendesain suatu lengan robot. Nah, Anda harus tahu arah gerakan lengannya itu seperti apa yang ingin Anda buat. Ya. Apakah dia bisa maju mundur? Apakah dia bisa muter? Ya. Muter arah kemana? Muter searah apa namanya? Atau muter pada poros X atau muter terhadap poros Y gitu ya. Atau keduanya atau bagaimana yang mau Anda desain gitu. Sehingga Anda bisa menentukan bahwa lengan robot yang saya desain ini mempunyai berapa DOF gitu. Oke ya, kita bicara tentang DOF. Anda perhatikan ini. Nah, ini nanti Anda bisa apa namanya? Kita bisa bicara tentang nah ini ya. Untuk DOF itu jadi ada nanti yang disebut sebagai rektilinear, gerakan rektilinear, gerakan planar atau gerakan dalam ruang ya. Jadi kita lihat dulu jumlah DOF suatu sistem. Jadi ini yang menunjukkan jumlah DOF ya, suatu sistem adalah sama dengan jumlah koordinat. Ya. Yang independen yang diperlukan untuk menggambarkan gerak sistem dinamis secara lengkap. Ya itu tadi ya. Jadi dia DOF ini sama dengan jumlah koordinat yang diperlukan untuk menggambarkan gerak dinamis sistem secara lengkap. Nah, himpunan N buah koordinat kinematik independen dengan NDOF itu disebut sebagai himpunan koordinat umum atau koordinat generalized koordinat ya. Nah, hubungan dengan DOF kita bisa ini kita bagi ya, suatu sistem itu nanti dibagi menjadi sistem diskrit dan sistem kontinu. Ya. Nah, untuk sistem diskrit ini adalah merupakan suatu di mana setiap titik konsentrasi massa itu mempresentasikan sebuah rigid body. Jadi dianggap sebuah massa, satu konsentrasi massa, satu massa itu merupakan suatu rigid body. Ya. Nah, di dalam sistem diskrit ini kita bisa melihat secara visual gitu ya, bahwa suatu massa, kalau saya gambarkan suatu massa itu ya opposite. Gini ya. Ya kita gambarkan kotak gini kan, kalau massa itu ya. Kalau di sini nggak begitu bagus gambarnya, meleok-meleok. Itu ya. Nah, anggaplah ini kotaknya bagus sih.
Ini kita anggap misalkan suatu massa bisa kotak atau bulat. Nah, setiap titik konsentrasi massa ini dianggap suatu mempunyai mempunyai DOF tersendiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat jika nanti satu konsentrasi massa itu jika memiliki satu DOF saja, maka gerakannya disebut sebagai gerakan rektilinear. Ya. Gerakan rektilinear. Nah, jika satu konsentrasi massa itu mempunyai maksimum. Jadi kalau gerakan planar itu dia mempunyai maksimum 3 DOF. Ya, gerakan planar itu apa? Gerakan di dalam bidang ya. Jadi gerakan di dalam bidang. Jadi gerakan benda di dalam bidang ya, kayak gerakan Anda kayak mempunyai bola, Anda taruh di atas meja datar gitu ya. Nah, gerakan yang ada yang bisa bola lakukan kemana aja, berapa DOF? 3 itu. Jadi dia bisa kita gulirkan ke kiri dan ke kanan. Kita gulirkan ke depan dan ke belakang gitu ya, maju mundur. Ya kan? Atau ke kiri dan ke kanan. Itu kan mewakili itu tadi gerakan ini misalkan yang disebut sebagai X, yang maju mundur kita anggap sebagai Y. Terus gerakan apa lagi? Kita muter. Nah, kita puter. Nah, kita puter gitu kan bisa antara dari X sama Y, antara X dan Y ini kita puter gitu. Sehingga dia mempunyai maksimum 3 DOF. Kalau gerakan rektilinear dia cuma satu arah doang. Ya. X saja. Gerakan X atau Y saja atau Z saja gitu ya. Nah, ada lagi gerakan spasial. Gerakan spasial ini adalah satu konsentrasi massa itu memiliki maksimum 6 DOF. 6 DOF ini adalah gerakan maksimum yang dimiliki oleh satu konsentrasi massa yang disebut sebagai gerakan spasial. Jadi kalau dia mempunyai gerakan spasial, maka yang seperti tadi, yang di awal tadi ya. Yang di awal tadi kan kita bisa mempunyai, jadi dia bisa gerakannya seakan-akan bisa gerakan di dalam luar, yang tidak di dalam ruang ya, di dalam ruang yang dimana yang tadi digambarkan kalau bahwa dia bisa mempunyai gerakan ke arah X, ke arah Y gitu ya, atau ke arah Z, dan dia bisa muter ya, dia bisa muter searah sumbu X dengan pusat sumbu X, dia muter dengan pusat sumbu Y atau dia muter dengan pusat sumbu Z. Nah, berarti ada 6 arah atau 6 koordinat yang bisa dilakukan ya oleh gerakan dalam satu konsentrasi massa tersebut. Nah, itu berarti satu konsentrasi massa tersebut memiliki 6 DOF atau dia memiliki gerak spasial. Nah, jumlah DOF untuk setiap titik massa ini dapat berkurang atau apabila kita bisa mengurangi banyaknya DOF-nya, maka kita bisa menambahkan suatu restraint.
atau tumpuan ya. Nah ini gunanya untuk mengurangi. Nah ini nanti saya jelaskan bagaimana kenapa kita mau mengurangi besarnya DOF. Ya, yang mungkin kita nggak perlu kita misalkan kita pengen dia mempunyai 4 DOF aja, maka kita buat dia mempunyai gerakan spasial, lalu yang 2 DOF kita kurangi, kita pasang restraint gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak ke arah tersebut. Nah ini yang disebut sebagai sistem itu adalah kalau saya bicara sistem-sistem gimana apa sih Bu sistem-sistem. Nah sistem itu mewakili biasanya yang kita analisa ya. Kita analisa itu biasanya terdiri dari beberapa konsentrasi massa. Jadi suatu sistem bisa terdiri dari satu konsentrasi massa atau lebih dari satu konsentrasi massa itu tadi ya. Apabila satu konsentrasi massa yang kita analisa, maka kita sebut sebagai satu konsentrasi massa dan satu koordinat yang dia bisa gerakan cuma satu koordinat, maka disebut sebagai SDOF gitu ya, atau single degree of freedom. Jadi sistem itu macam-macam, nanti kita sebut satu gambaran sistem secara lengkap. Biasanya ada massa, ada kekakuannya gitu ya, atau mungkin ada penambahan damper atau peredamnya. Nah, itu membentuk suatu sistem. Nah, untuk analisa gerak yang dilakukan untuk setiap titik konsentrasi massa ini jumlahnya berhingga. Jadi kalau sistem diskrit ini bisa kita hitung. Ya, meskipun banyak bisa kita hitung. Nah, itu beda dengan sistem yang disebut sebagai sistem kontinu. Kalau sistem kontinu itu analisa gerak yang dilakukan pada setiap node ini tak terhingga gitu ya, sistem kontinu. Nah, menjadi berhingga apabila kita analisa secara diskritisasi. Kita buat secara diskrit. Jadi kita buat dia sistem kontinu tapi kita analisa secara diskrit. Seperti sistem diskrit. Nah itu baru bisa kita buat, bisa kita hitung banyaknya konsentrasi massanya. Awalnya kalau sistem kontinu itu konsentrasi massanya itu nilainya tak terhingga gitu ya. Nah ini kita nanti kalau ketemu aja, kadang-kadang agak susah kalau ini digambarkan. Oke, sekarang diikutin aja nanti apa namanya kita akan mengarah ke sana. Mau tak hapus kok malah dicoret. Ini ya, jadi kita untuk sistem dengan satu DOF, jadi sebelum ke multi DOF kita bicara tentang satu DOF dulu. Sistem dengan satu DOF itu dibedakan menjadi yang pertama getaran bebas tak teredam, yang kedua getaran bebas dengan peredam, yang ketiga getaran akibat beban-beban tertentu. Ini sebenarnya ada 4 ya, nanti saya buat 4 aja. Getaran bebas tak teredam, getaran bebas dengan peredam, getaran paksa yang 3 ini saya buat getaran paksa aja. Getaran paksa tak teredam dan getaran paksa dengan redaman. Nah, ini saya ingin nanti kalau bisa sampai sini ya. Jadi ada getaran bebas tak teredam, ada getaran bebas dengan redaman, ada getaran paksa tak teredam,
ada getaran paksa dengan redaman. Ini tulisannya nanti digambarkan. Jadi untuk getaran bebas tak teredam atau undimmed system, sebenarnya undimmed free vibration ya. Undimmed free vibration system. Jadi getaran bebas adalah getaran yang muncul akibat gaya-gaya intern yang berasal dari sistem itu sendiri. Jadi getaran bebas tak teredam itu terjadi apabila faktor redaman pada sistem dapat diabaikan sehingga sistem bergetar bebas tanpa adanya redaman. Jadi dianggap atau diabaikan. Ya, sebenarnya agak susah kalau kita mencari sistem yang benar-benar undem. Kecuali memang sistemnya itu ada di suatu, sudah dikondisikan gitu ya, di suatu ruang yang hampa udara. Kalau masih ada udara di sekitar itu biasanya masih udara ini kan mempunyai ini ya, gesek ya, ada gesekan dengan udara itu mempunyai sifat peredam gitu. Nah, Anda makanya kalau suatu bandul gitu ya, Anda bandul ya, kalau kita kita apa namanya gerakkan, kita beri satu external force sedikit gitu kita tarik, lalu dia akan bergoyang gitu ya di antara titik kesetimbangannya. Lama-lama goyangannya semakin kecil, lama-lama berhenti. Nah, itu karena adanya peredam. Dia menggesek udara di mana ada ada redaman dari gesekan dengan udara. Nah, ini adalah contoh-contoh model kalau misalkan Anda membuat suatu sistem, bisa contohnya misalkan Anda bisa membuat suatu sistem gerakan lengan robot gitu ya. Nah, ini bisa melihat dari sini. Nah, misalnya yang nomor satu itu model high apa ya, high engage join ya, atau revolute join. Ini mempunyai satu DOF. Berarti kalau satu DOF kan kayak sini ya. Ini satu DOF ini. Yang kotak ini, kalau Anda mempunyai suatu robot yang mempunyai gerakan seperti ini dengan robotnya, ini satu DOF. Ya. Nah, ini bisa terlihat berapa DOF yang ingin Anda buat. Terus modelnya seperti apa satu DOF itu. Apakah gerakannya melingkar gitu ya. Ini bisa. Ini mempunyai 2 DOF kan. Yang ini sama melingkar. Ini juga begitu, ini 2 DOF. Ini satu DOF tapi melingkar saja. Apakah sudah terlihat? Nanti Sudah, sampai Bu. sini. Sudah, Bu.
Nah, sini ya. Jadi ini model, ini bentuk-bentuknya saya sendiri nggak hafal ini. Jadi Anda yang harusnya hafal. Ada model prismatik gitu ya. Prismatik atau silinder join 1 DOF. Ini mungkin ini prismatik ya. Ini silinder joinnya 1 DOF. Yang silinder join yang mana? Silinder join prismatik. Kelihatan ya. Sini spherical. Jadi gerakannya apa namanya melingkar semua ini. 3 DOF tapi saling melingkar. Ini 1 DOF melingkar. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini kalau ini gerakan pada planar ya. Gerakan pada planar itu kan bisa gerak ya, seperti ini arah sumbu X misalkan, satunya arah sumbu Y, satunya melingkar, muter. Ya. Tapi di dalam bidang, nggak bisa keluar dari bidang. Ini yang disebut sebagai tadi apa? Gerakan planar ya. Tapi kalau spasial itu ada 6 DOF maksimum, mudah. Jadi satu konsentrasi massa maksimum dia bisa mempunyai 6 DOF. Ya. Ini sebentar, kalau ini saya pengen, ya ini gerakan spasial ini. Jadi ini ada arah X, ya. Ada gerakan muter dengan sumbu X. Ada gerakan arah sumbu Y, ada gerakan muter dengan pusat sumbu Y. Ada gerakan arah sumbu Z, ada gerakan muter dengan pusat sumbu Z. Nah, Anda bisa bayangin nggak kalau satu konsentrasi massa bisa mempunyai gerakan ini semua. Nah, ini berarti kalau bisa mempunyai gerakan yang dipunyai ini semua, dia mempunyai gerakan spasial. Jadi dia mempunyai 6 DOF gerakan. Ya. Bentar, ini mau saya stop share-nya dulu. Saya itu pengen, ya. Coba Anda bisa buka kameranya enggak? Kita buka kamera enak. Saya bisa lihat. Saya bisa lihat nggak? Nah, Anda bisa saling ngacungkan tangan ini jari ya. Jari. Jari apa ini? Jari telunjuk. Kalau dari samping gini. Nah, jari telunjuk Anda ini ada berapa ruas? Ada 3 ya. Anda perhatikan jari telunjuk Anda ini ada 3 ruas kan? Nah, untuk yang ruas pertama, paling atas, ini dia bisa gerak berapa? Ayo, bisa bergerak berapa DOF? Ayo, Anda coba. 1. Berapa DOF? 1. 1 ya? Cuma 1 aja. Nggak bisa ke ini aja kan? Bisanya ya. Berarti ini 1 DOF. Sekarang pindah ke ruas kedua. Kalau ruas kedua ini berapa DOF? 1. Mau 1 Ke belakang ini bisa nggak? 1 DOF juga kan? 1. Untuk ruas ketiga yang paling bawah ini berapa DOF? Gini bisa gini, bisa muter nggak? Nah, ya. Berarti berapa DOF yang bawah ini? 3. 3. 2. Ya, Anda bisa ngitung nggak? Dia bisa gerak muter, terus gerak mana lagi? Sini, ke kiri ke kanan bisa nggak?
Bisa. Bu. Ke kanan bisa. Terus ini ya, gini ya, bisa ke sini. 1, 2, 3 ya. Jadi satu jemari Anda, satu telunjuk doang ini ada berapa DOF? Ini berarti kita anggap satu sistem. Ya. Berarti ini satu DOF, ini 3 DOF. Berarti satu jari ini aja Anda sudah mempunyai, ini kita jumlahkan. Jadi ada 5 DOF. Ini satu jari. Jari yang lain. Ini tadi Dalam gini-gini satu pergelangan ini berapa DOF? Semua jarinya Anda coba, lalu sampai di ujung pergelangan ini. Nah ini, Masya Allah ya, ini buatan Allah. Kita cuma bisa menyontoh. Kalau kita buat robot ya, lengan robot, makanya lengan robot itu kalau ngikutin manusia ini canggih banget, soalnya DOF-nya banyak. Kadang-kadang lengan robot cuma bisa satu gitu doang ya. Gerakannya terbatas seperti yang tadi itu kita gambarkan dalam gerakan apa spherical, gerakan silindris yang 1 DOF, 2 DOF cuma itu. Ini Anda satu jari telunjuk Anda aja 5 DOF bayang. Ya kan? Ya, jadi nanti Anda kalau mendesain suatu sistem, ya itu tadi, ya. Nanti kalau pas merancang robot Anda bisa tahu, oh ternyata susah juga ya. Kita memilih gerakan. Biasanya kita cuma mempunyai yang kita pentingkan aja, misalkan sekarang kan banyak lengan-lengan robot di industri-industri ya, industri manufaktur. Tapi gerakannya paling cuma dia satu 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 apa namanya join itu cuma berapa gerakan gitu ya. Ada join cuma muter doang. Satu join lagi dia cuma apa namanya eh, tertentu ya sedikit gitu. Nah ini Anda tangan Andanya berapa kira-kira berapa DOF sampai pergelangan doang loh ya. Pergelangan ini berapa DOF itu ya bisa. Nah ini Anda bisa hitung. Belum sampai siku ya. Belum sampai ini apa namanya ini eh, satu tangan ini. Nah itu kalau mau tahu DOF gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang DOF. Itu dulu tentang DOF, nanti kita bisa lihat sana. Jadi harus paham dulu tentang DOF ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mumpung ini ada bisa di gini, bisa nggak saya di screenshot? Coba mungkin mumpung ada foto Anda apa wajah-wajah yang ganteng-ganteng ini. Nah, yang ceweknya nggak ada ya? Lihat, nggak ada ceweknya. Oh ada. Revalia, lainnya yang mana? Ada lagi? Dila ya, ada Dila. Ada lagi. Ini ada berapa ya ceweknya? Harusnya banyak ya. Ada Novi, Novi Nurlita. Dia nggak buka kamera ya. Ada pertanyaan tentang DOF mungkin ini. Jadi nanti kalau SDOF atau single degree of freedom berarti satu gerakannya satu koordinat saja. Ya. Kalau DOF, kalau misalkan satu sistem itu ada 2 konsentrasi massa yang masing-masing mempunyai 1 DOF, totalnya ada berapa DOF? Totalnya ada berapa DOF?
Jadi kita kalau satu sistem itu kita jumlahkan DOF-nya. Dari masing-masing konsentrasi massa itu berapa DOF kita jumlahkan gitu ya. Ya nyoba untuk ini saya teruskan tadi sampai mana ya? Hmm. Nanti sampai sini ya. Ini spasial ya. 6 DOF. Terlihat nggak sekarang? Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar. Nah, ini 6 ya. Nah, ini sistem dengan derajat kebebasan majemuk atau multi degree of freedom. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi vibrasi ini biasanya digunakan nggak cuma teknik mesin ya, biasanya teknik sipil juga memerlukan materi dari vibrasi ini karena dia mereka mendesain bangunan atau struktur bangunan ya. Seperti ini misalkan dianggap sebagai struktur bangunan bertingkat gitu ya. Nah, masing-masing lantai kita modelkan, kita buat model biasanya untuk penyederhanaan. Setiap lantai kita buat sebagai satu konsentrasi massa. Jadi ini ada M1 gitu ya, lantai kedua itu M2, lantai ketiga ini adalah M3 gitu. Nah, antara M1, M2 dan M3 ini harus dibuat suatu atau dihubungkan dengan suatu pegas atau suatu bentuk struktur yang mempunyai elastisitas tertentu gitu ya. Artinya elastisitas ini diperlukan sehingga apabila terjadi gempa gitu ya, dia tidak struktur ini bisa bergerak lebih elastis. Jadi dia goyang, tapi karena dia mempunyai elastisitas tertentu, dia tidak mudah untuk retak atau patah. Ya, ya ini ya pastinya yang di struktur ini yang mempunyai elastisitas tertentu. Nah, bisa juga dipasang suatu pegas biasanya di bawah sini atau di mana, sehingga apabila kita lihat pencakar-pencakar langit itu ya, kalau gimana kalau ada gempa. Nah, dia biasanya kalau kita perhatikan ada gempa, misalkan model pencakar langitnya itu tinggi gitu ya, kayak kayak apa namanya Monas kayak gitu kan modelnya tinggi. Nah itu kalau kita lihat ada dia bisa bisa ini kelihatan ke kiri dan ke kanannya itu kalau ujungnya itu. Tapi dia dibuat mempunyai suatu elastisitas tertentu tergantung titik ketinggiannya ya. Jadi kalau dia tidak elastis, dia apa namanya strukturnya itu benar-benar kaku, maka pasti ada gerakan sedikit aja sudah retak gitu ya. Nah, ini perlu diperhitungkan. Nah, itu hitung-hitungannya anak sipil ini. Nah, sebenarnya ini juga kita bisa gambarkan apabila kita memodelkan suatu eh, apa namanya, kita bisa menghitung gitu ya atau menganalisa bagaimana kenyamanan berkendara dalam suatu kendaraan bermotor kan. Nah, kendaraan bermotor ini yang Anda pasti banyak yang punya kan, mengendarai motor. Nah, itu mengendarai motor itu kan Anda bisa merasakan bahwa ini kalau motor ini kok lebih empuk ya daripada motor yang ini agak kaku gitu kan. Anda bisa merasakan gitu, merasakan oh kalau ini terlalu empuk aku nggak suka, ada yang kayak gitu. Kalau misalkan ini kalau yang Honda atau Yamaha tipe ini itu lebih lebih keras gitu.
Kalau yang ini terlalu lembut. Nah, terlalu apa namanya? Nah, itu kan pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di situ, yaitu tingkat kenyamanannya. Kalau kita apa namanya? Kita aplikasikan pada suatu kendaraan bermotor. Jadi fungsi vibrasi ini selain kenyamanan gitu ya, selain untuk apa namanya balancing dari suatu mesinnya. Kalau mesinnya itu ada ICI ya, atau internal combustion mesin ya, atau ICI. Tapi kalau kendaraan listrik itu nggak menggunakan banyak model mesin ya, kita menggunakan motor gitu ya. Jadi kalau mesin atau apa namanya model bensin gitu, yaitu internal combustion mesin. Nah itu kenyamanan berupa pergerakan dari mesinnya ataupun dari bodinya. Ya. Kalau yang ini kita bisa gambarkan dalam suatu model yang lebih sederhana, misalkan begini ya. Biasanya kalau kita sebelum kita analisa, kita modelkan dulu. Ya, nah, ini misalkan sepeda motor, kita bisa lihat di sini ada yang mempengaruhi itu ada wheel atau roda, ada roda itu ada bannya gitu ya, ada apa ini eh, apa ini namanya ya? Jadi kalau kita gambarkan ini misalkan masa ini body, masa body pada masa body motor ya, yang terdiri dari ada mesin-mesinnya dan ada stangnya dan lain-lain tuh Mas, dalam satu body. Lalu di sini ada ini ada masa
Bu.